Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen pengampu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mahira Zumartul Azza, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan mengenai capaian tujuan pembelajaran serta tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya pada fase E dan F di tingkat menengah atas. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP adalah standar kompetensi yang harus dicapai siswa di akhir setiap fase. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, CP menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi satu kesatuan narasi yang utuh. Dalam kurikulum Merdeka, CP tidak dipatok per kelas, melainkan per fase seperti fase E dan F, sehingga memberikan keluasan bagi guru dan siswa untuk belajar sesuai kecepatan masing-masing. Singkatnya, CP adalah target akhir atau stasiun tujuan yang memastikan setiap siswa memiliki kompetensi yang standar sebelum naik ke jenjang berikutnya. Baiklah, kita akan masuk pada fase E, yang umumnya diperuntukkan bagi kelas 10 SMA atau SMK. Pada fase ini, orientasi utama adalah membangun fondasi keislaman yang kontekstual. Dalam elemen Al-Quran dan Hadis, fokus ditekankan pada semangat kompetensi dan kebaikan dan etos kerja. Tidak hanya itu, siswa juga dibekali pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina sebagai benteng moral. Di sisi akidah, siswa belajar menganalisis cabang-cabang iman atau syubul iman. Sementara dalam aspek fikih dan sejarah, fase E memperkenalkan prinsip ekonomi Islam atau muamalah serta menelusuri sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tujuannya agar siswa mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari secara moderat dan penuh tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke fase F, yaitu untuk kelas 11 dan 12. Kedalaman materinya semakin meningkat. Di sini peserta didik tidak hanya dapat menghafal, akan tetapi dituntut untuk berpikir kritis dan critical thinking. Elemen Al-Quran dan Hadis pada fase ini sangat menekankan pada moderasi beragama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada elemen akhlak, fokusnya bergeser pada solusi masalah sosial nyata, seperti penanganan konflik antar pelajar hingga bahaya narkoba. Aspek fikih di fase F juga lebih kompleks, mencakup hukum pertinggahan, waris, hingga konsep ijtihad sebagai landasan berpikir hukum Islam. Terakhir, pada sejarah peradaban, siswa diajak melihat gambaran Islam secara global untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan Islam yang rahmatan lil alamin. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran dari kedua fase ini adalah membentuk pribadi muslim yang berintegritas, mampu berpikir kritis, namun tetap menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Pendidikan ini bukan sekedar transfer ilmu, melainkan transformasi karakter bagi generasi muda. Demikian pemaparan singkat saya dari mengenai capaian pembelajaran PAI fase E dan F. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai era pendidikan agama kita saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.